wa qad syahadna intisara ahli al-batil wa hum aqilla 'alal muhiqqin wa hum katsirun wasyirru tafarruqu haula'i an haqqihim. Dan tentunya kami telah menyaksikan bahwa orang-orang yang tidak benar, kelompok batil, sekalipun bilangan mereka itu kecil, bisa mengalahkan kepada orang-orang yang benar. Walaupun bilangan orang-orang yang benar itu banyak. Mengapa bisa dikalahkan? Karena mereka tercerai-berai. Sedangkan orang-orang yang batil mereka ini kompak dan bersatu. Al-hasil, al-ittifaq. Arti al-ittifaq adalah kompak. Ini merupakan salah satu sebab kemenangan, salah satu sebab kekuatan sekalipun bilangan mereka itu kecil. Sekalipun jumlah mereka itu tidak besar. Begitu juga at-takhadul merupakan suatu sebab kekalahan. Mereka tidak kompak. Mereka memiliki berbagai kepentingan. Itu merupakan salah satu sebab wahid, kekalahan. Walaupun jumlah bilangan mereka itu besar. Dan tetapi apabila mereka tidak kompak, mereka berebut kepentingan, maka tentunya mereka akan dikalahkan. Waqad syahadna, dan ini sebagai suatu bukti. Intisara ahlul batil. Orang-orang yang salah itu memperoleh kemenangan, padahal jumlah mereka itu terbatas. Nah, mereka itu kompak. Sedangkan orang-orang yang benar sekalipun bilangan mereka itu besar, akan tetapi mereka tidak bersatu dan tidak kompak, akhirnya mereka itu dikalahkan. Wa yaqulu qailun al-haqqu bilani Allah man yaghlibu al-batil bin nizam. Al-haq, kebenaran yang tidak disiplin, akan dikalahkan dengan kebatilan yang tertib dan teratur. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti. Bi anna al-wahdata sababul fawzi wan najah. Wattafriqata sababul fashali wal khidlan. Jadi kompak bersatu itu merupakan sebab kemenangan. Begitu juga sebaliknya, bercerai-berai itu merupakan sebab al-fashal wal khidlan. Kalah dan gagal itu merupakan sunnatun ilahiyah yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka kompak, mereka akan diberi kemenangan. Apabila mereka bercerai-berai, maka mereka akan dikalahkan. Kama tadil lazina min qablihim. Kama tadil lazina min qablihim qariban zatu wa bala amrihim wa lahum azabun alim. Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi sebelum Bani Nadir, yang merasakan kekalahan adalah Bani Qainuqa. Kan tetapi mereka tidak cerdas, tidak pandai, tidak mau mengambil pelajaran dari hukum sebab dan akibat yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum itu tetap berlaku.
Yaitu apabila mereka berkhianat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberi sanksi. Sebagaimana Bani Qainuqa sebelum Bani Nadir berkhianat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka diusir dari Madinah, diusir dari negeri Arab. Bani Nadir tidak mengambil pelajaran, melakukan cara yang sama, berkhianat kepada Nabi. Bani Nadir juga memiliki nasib yang sama dengan Bani Qainuqa. Inna halal yahud alladzina nasabul adaa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tamaman kahali kuffari Quraisy wa ghairihim min alladzina arafu ar-rasulah haitsu intahu ila al-hizbi fid dunya wa fil akhirati ila azabil hariq. Maka orang-orang Yahudi yang melakukan perlawanan, yang berperang pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu nasib mereka ini tidak berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy. Tidak berbeda dengan orang-orang yang memerangi kepada beliau. Ketika mereka memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti nasib mereka ini akan hina, akan kalah, dan mereka akan dijadikan tawanan. Begitu juga kelak mereka di hari kemudian nanti mendapatkan siksaan yang pedih. Lidha yaqulullah ta'ala kama dalil ladhina min qablihim qariban zaku wa zala amrihim wa lahum azabun alim. Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka diusir dari Madinah. Nah, mereka berkhianat karena mereka melawan. Maka siapa saja yang berkhianat dan melawan akan mendapatkan nasib yang sama. Telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Kesimpulannya, siapa saja yang menentang, yang melawan, yang memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Yahudi atau selain dari mereka, dari orang-orang kafir, maka pasti akan dikalahkan dan menjadi orang-orang yang hina di dunia, dan kelak mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Kama qala asy-syaitanu idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan. Ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, maka tatkala manusia itu telah kafir, setan berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Maka orang-orang munafik yang memberikan janji palsu kepada Bani Nadir diperumpamakan oleh ayat tersebut sama seperti rayuan setan. Orang-orang munafik mengucapkan kepada Bani Nadir, qatilu Muhammadan, supaya kamu memerangi Muhammad. Wa nahnu ma'akum fil qitali wa fil jalah. Dan kami selalu bersama kamu apapun yang menyentuh nasib. Kami akan turut berperang. Kami juga akan turut keluar bersamamu apabila kamu kalah dan kamu diusir.
Falamma nazala bihimul bala ikhtafal munafiquna fi awkarihim. Tapi setelah petaka itu datang, orang-orang Yahudi karena berkhianat kepada Nabi, kemudian mereka diberi sanksi dan mereka diperangi serta mereka diusir. Ikhtafal munafiquna fi awkarihim. Orang-orang munafik bersembunyi di tempat persembunyian mereka. Wa ma wa'ara lahum 'ainun wala athar. Tidak ada peran mereka sama sekali. Bagaikan ditelan bumi. Wa qad syabbaha subhanahu 'alal munafiqina hadhihi ma'a bani an-nadhir bihal syaitan ma'al insanil azim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperumpamakan orang-orang munafik ketika memberikan janji palsu kepada Bani Nadir. Itu tidak berbeda dengan syaitan merayu manusia, membujuk manusia sehingga manusia berbuat dosa. Yughrihi bil fasad wa dhalal. Sehingga manusia itu tertipu, kemudian berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat sesuatu yang merugikan atau yang menyesatkan. Wa yumlih as-salam. Syaitan mempengaruhi, merayu kepada manusia supaya manusia yang melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan jahat, melakukan perbuatan sesat itu tidak cemas. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Pintu taubat itu terbuka. Siapa saja yang memohon ampunan dan dia bertobat, dia akan diselamatkan. Rayuan setan ini menjadikan manusia terpedaya, sehingga manusia berbuat dosa, manusia berbuat kejahatan. Setelah terbukti manusia itu melakukan perbuatan dosa dan kejahatan, lalu syaitan terlepas diri, sehingga manusia tersebut harus bertanggung jawab atas amal perbuatannya. Dan syaitan dia menyatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbil Alamin, Tuhan pemilik alam semesta. Maka rayuan syaitan ini diperumpamakan sama dengan rayuan orang-orang munafik kepada Bani Nadir. Dia memberikan semangat, dia memberikan dorongan supaya Bani Nadir berperang, ingkar janji, menentang, melawan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah mereka diberi sanksi, orang-orang munafik menghilang, bagaikan mereka ditelan bumi. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu sama seperti yang dilakukan oleh syaitan. Kama dzal syaitani idza qala lil insani kfur. Wujudan orang-orang munafik itu adalah seperti wujudan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Falamma kafara qala inni bari'um minka. Maka tatkala manusia itu telah kafir, syaitan itu berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Inni akhafullah Rabbal Alamin.
Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Tujuannya agar supaya manusia itu berbuat dosa, berbuat jahat. Setelah terbukti dia berbuat dosa dan dia berbuat jahat, syaitan berlepas. Dan orang yang melakukan perbuatan dosa, dia harus bertanggung jawab atas kelakuannya. Maka syaitan ketika itu tidak ingin dilibatkan. Karena dia hanya sebatas mempengaruhi.